Selamat malam untuk mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan. Ini hari ini saya akan menjelaskan untuk tugas yang sudah diberikan kepada Anda. Jadi saya akan menjawab dari tugas 16.1 tentang pembagian laba. Jadi yang perlu kalian pahami adalah pertama, di sini diberitahukan bahwasannya persentase pembagian antara Ellen, Fargo, dan Gary itu masing-masing 20%, 20%, dan 60%. Oke, di mana pembagian tersebut akan dibagikan setelah si Ellen dan Fargo mendapatkan gaji, ya, masing-masing 12.000, ya. Nah, di mana capital beginningnya di Januari 2011 itu Ellen punya capital sebesar 69.000, maksudnya modal, ya. Fargo punya modal 85.500 dan Gary punya modal 245.500. Nah, jadi yang pertama kalian harus buat adalah di keterangan ini masukkan dulu beginning capitalnya untuk Ellen, Fargo, dan Gary, di mana totalnya adalah keseluruhan sebesar 400.000, ya. Nah, kemudian selama 2011 Gary menambahkan investasinya sebesar 20.000. Oke, saya sudah masukkan di sini penambahan investasi add investment sebesar 20.000. Nah, kemudian si Ellen dan Fargo itu ada mengambil uang. Withdraw itu maksudnya adalah mengambil uang secara pribadi, oke, sebesar 12.000 masing-masing. Jadi di sini saya buat withdrawalnya masing-masing 12.000. Sehingga kalau di total untuk capitalnya itu ke bawah, berarti Ellen sisa 57.000, Fargo sisa 73.500, dan Gary menjadi 265.500. Sehingga total capital sebesar 396.000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat the partnership net asset. Net asset ini maksudnya adalah total capital. Net asset itu adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas, sama dengan net asset atau sama dengan total capital, karena kan total aset sama dengan total liabilitas ditambah dengan total capital. Jadi saldo akhir dari net asset itu adalah 481.000. Sehingga kalau kita mau mengerjakan ini gimana caranya? Intinya gini, 491 itu adalah ending capital. Sedangkan kita untuk sampai di total capital belum endingnya, hanya kita mengurangi withdraw dengan menambahkan investment itu 396.000. Sehingga yang bisa kita dapatkan adalah dari 481.000 itu harus dikurangkan dulu dengan 396.000 untuk mendapatkan berapa laba dari firma tersebut. Nah, jadi labanya 85.000. Nah, kalau sudah dapat labanya 85.000, jangan langsung kalian bagi 20% sama 60%, karena laba tersebut itu harus dikasih dulu gaji untuk si Ellen dan Fargo. Maka kamu harus buat di sini salary-nya untuk Ellen itu 12.000. Kemudian untuk Fargo juga 12.000. Nah, Gary nggak dapat, ya. Sehingga di sini sudah dapat 24.000. Oke. Nah, kalau bisa dikatakan berarti tunggu.
sedikit rapi. Jadi bisa dikatakan 24.000 ini sudah menjadi hak untuk si Ellen dan Fargo. Maka 85 ini tadi harus kamu kurangkan dengan 24.000. Nah, sisa 61. Maka sisa 61 inilah yang dibagikan berdasarkan persentase. Ya. 61.000 ini dibagi berdasarkan persentase. Persentase tadi Ellen itu 20%. Ya. Ini profitnya yang dibagikan. Maka di sini profitnya dapatnya coba kalikan dengan 0,2, 20%. Maka di sini 12.200. Di sini Fargo 12.200 dan si Gary berarti mendapatkan 60%. Sebentar. 61.000 dikalikan dengan 0,6 sehingga Gary mendapatkan 36.600. Nah, sehingga ending capitalnya berarti ending capital kita adalah 57 ditambah 12 ditambah 12 200. Berarti sebesar kita coba 57.000 ditambah dengan 12.000 ditambah dengan 12.200. Maka Ellen ending capitalnya menjadi 81.200. Kemudian Fargo itu total capital 73.500 ditambah 12.000 ditambah 12.200. Oke, menjadi 97.700. Oke. Nah, sedangkan si Gary dia mendapatkan 265.500 265.500 ditambah dengan 36.600 sehingga ending capitalnya adalah 302.100. Nah, kalau di total ke bawah sama ke samping, ya, ke samping yang ini saya merahin dulu. Oke, ke samping itu harusnya 481.000 sesuai dengan ini endingnya. Nah, coba kita hitung dulu ya. 302.100 ditambah 97.700 ditambah 81.200 481. Ini pun kalau di total ke bawah ya, ini ke bawah 396 tambah 24 tambah 81 harusnya 481 juga. Begitu cara menjawabnya. Oke, jadi untuk poin ini, untuk jangan sampai dia salah, sebaiknya sih di bold. Jadi untuk mendapatkan batas, di mana batas itu adalah batas untuk capital itu hanya bergerak pada saat withdrawal sama penambahan investment. Oke, bagaimanapun cara Anda mengerjakannya, jika seperti ini akan saya benarkan. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah jurnal. Nah, jurnalnya adalah kamu harus buat yang pertama, tapi di sini saya nggak tahu dia minta jurnal apa enggak ya.
Oke, di sini nggak ada, di sini sih sebenarnya nggak ada diminta jurnal. Tapi kalau seandainya diminta jurnal, maka seharusnya kamu jurnal pertama withdrawalnya ini dulu. Oke, withdrawal itu jurnalnya adalah kas, Ellen Capital sebesar 12.000, kemudian kas sebesar 12.000 juga. Begitu juga untuk Fargo Capital $12.000 pada kas $12.000. Nah, untuk investmentnya Gary berarti kas $20.000 pada Gary Capital sebesar 20.000. Oke, nah pada saat pembagian dari laba, maka jurnalnya adalah yang pertama itu kita buat salary, tapi sebenarnya nggak usah pakai salary, langsung saja sih sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia namanya ikhtisar laba rugi, tapi kalau misalnya bahasa Inggris namanya income summary. Oke, itu sebesar selisihnya tadi 85.000. Nah, baru di share lah ke Ellen Capital. Itu dia dapatnya tadi berapa? 12.000 ditambah 12.200 berarti 24.200. Kemudian untuk si Fargo Capital, dia akan di jurnal mendapatkan sebesar sama 24.200. Dan terakhir Gary Capital itu sebesar 36.600. Inilah jurnal untuk pembagian laba tersebut. Jadi tidak ada salaries expense. Intinya profitnya itu langsung dibagi ke masing-masing, langsung ditotalkan saja ini, ya. Begini cara pengerjaan untuk yang P16.1. Oke. Untuk selanjutnya yang kalian tanyakan adalah tentang untuk 16.4. Di sini Alex, Carl, sama Erika menambahkan dan provide that profits are to be divided as follow. Alex receive salary allowance 10.000 for managing. Partner are to receive 10% interest average capital balance, drawing or exclude from computing this average. Remain profit are to be divided 30%, 40% untuk Al, Kal, sama Erika. Berarti intinya gini, pembagian dari laba rugi yang sudah disetujui oleh Alex, Kal, sama Erika, itu Alex
hanya Alex saja yang menerima gaji sebesar 10.000. Kemudian setiap partner dia akan mendapatkan 10% sebagai bunga modal, ya, bunga modal dari bunga capital rata-rata modal mereka, ya. Nah, jadi kalau sesudah nanti profit itu dikurangi dengan gaji, dikurangi dengan bunga modal, maka baru dibagilah berdasarkan ketentuan 30%, 30%, 40% berdasarkan dari untuk Alex, Carl sama Erika. Nah, Alex itu punya saldo awal modalnya adalah 60.000, kemudian dia ada mengambil secara pribadi itu di Juli sebesar 8.000, kemudian Carl itu saldo awalnya itu 90 dan dia ada menambahkan investasinya sebesar 30.000 dan investasinya dia tambahkan di September. Dan Erika punya saldo awal 110 dan dia ada ngambil secara pribadi 10.000 di Juli, tapi dia juga ada menambahkan lagi di Oktober sebesar 20.000. Nah, the partner has a net loss. Oke. Selama 2011 itu mereka rugi sebesar 12.000. Dan accountant is charged allocated the loss follow 200 itu untuk si Alex, kemudian si Carl itu 4.800 dan si Alex tetap dikasih profit 200, kemudian si Carl di-sharekan untuk lossnya 4.800 dan Erika 7.400. Nah, yang diambil di sini schedule to correct allocation for partnership net loss for 2011. Jadi intinya ini ada kesalahan dari accountant karena dia sudah mengalokasikannya ke Alex itu profit bukan loss, ya. Jadi sebenarnya gini, kalau seandainya ini loss berarti yang kita bisa katakan kalau loss ini nggak ada dapat Alex, ya, salary-nya nggak ada dapat. Kemudian yang namanya untuk bunga modal pun sebenarnya juga nggak dapat, ya. Jadi loss-nya itu langsung dibagikan berdasarkan ini 30%, 30%, 40%. Oke. Jadi cara kita mengerjakannya ini adalah sama seperti yang tadi. Oke. Mungkin ini bisa saya hapus saja ya. Saya delete dulu. Oke, kita masukkan dulu Alex, Carl sama Erika. Oke, kita buat dulu sesuai dengan ininya. Beginning balance-nya itu pertama 60 untuk si Alex, terus Carl 90, Erika 110. Oke. Berarti kita masukkan dulu 60.000, 90.000, kemudian 110.000. Sehingga totalnya adalah 260.000. Ya. Oke. Sampai di sini saya rasa bisa mengikutin. Kemudian withdrawalnya itu di sini 8.000
untuk Alex. Kemudian Erika 10.000 ya. Ya. Di sini 8.000 Alex. Kemudian di sini Erika 10.000. Maka kita buat Alex sama Erika saja. Alex 8.000. Dalam kurung 8.000. Erika 10.000. Nah, berarti di sini berkurang 18.000. Oke. Nah, yang ada menambahkan investasi itu adalah Kal, dia nambah investasi 30 dan Erika 20. Oke. Nambah investasi Kal 30, Erika 20. Sehingga di sini menjadi 50.000. Nah, berarti total capital sebelum sharing profit atau loss di sini 52.000. Oke. Di sini 120.000. Untuk Erika berarti 120.000. Sehingga totalnya adalah 292.000. Oke. Coba di total dulu, pas ya. Ini kalau ditambah ini 310 kurang ya pas. Oke. Nah, sekarang intinya ini kan loss. Ya. Jadi untuk salary Alex itu ya nggak ada. Oke, sehingga seharusnya di sini loss-nya kan 12.000. Ya, kalau loss berarti kita harus bikin dalam kurung. Oke. Nah, sehingga loss yang 12.000 ini di sini harusnya kita bagi ini 30%. Berarti coba loss-nya 30%. 12.000 dikali 30%, 0,3, 3.600. Berarti di sini harusnya loss dalam kurung 3.600. Oke. Intinya sebenarnya kalau ada salary, satu lagi bunga modal, cuman bunga modal pun 0 karena ini loss ya. Kemudian di sini juga 30%, berarti 3.600 juga. Dan kemudian terakhir berarti kalau seandainya dia 12.000 kali 0,4, 4.800. Nah, inilah yang seharusnya dibuat oleh accountant. Nah, sekarang kesalahannya letaknya adalah si Alex itu malah profit 200. Oke. Kemudian si Kal itu 4.800. Erika 7.400. Oke, kita cek satu-satu. Berarti intinya gini, ini sudah di jurnal, ya, sudah di jurnal. Berarti kita harus mengkoreksi jurnal atas pembagian laba ini. Oke, jadi kalau untuk a schedule to show the correct allocation itu sudah kita kerjakan. Inilah schedule-nya, ya, yang benar. Oke, terus yang kedua, a statement of partnership capital ended. Nah, oke, nanti endednya kita bisa dapetin. Atau sekarang aja deh, kita buat endingnya. Endingnya 52.000 kalau dikurang dengan 3.600 berarti 48.400. Oke. Kemudian 120 kalau dikurang dengan 3.600 maka dapatnya
116.400, 116.400. Hei. 116.400. Oke, selanjutnya adalah 120.000 kurang dengan 4.800. 115.200. 115.200. Oke. Maka kalau di total seluruhnya adalah 270.000 ya. Nah, ini adalah ending capitalnya. Oke, berarti apa jurnal kita untuk koreksinya? Ini saya hapus dulu. Jurnal koreksinya yang pertama untuk si Alex. Alex bukan profit, tetapi Alex itu seharusnya loss ya. Nah, kalau tadi kita sudah masukin profit 200, berarti gini aja, biar kalian nggak pusing ya. Kalau profit berarti kan tadinya dia di jurnalnya itu, awalnya di jurnalnya itu income summary atau ikhtisar laba rugi pada Alex Capital. Alex Capitalnya ada di kredit 200. Berarti kita kembalikan ke semula. Ya. Jadi kita buat gini. Alex Capital 200 pada income summary Oke, ini untuk membalikan kesalahan yang pertama. Nah, baru kita masukkan yang 3.600. Masuk lagi Alex Capital 3.600 pada income summary sebesar 3.600. Oke, biar kalian nggak pusing. Sebenarnya bisa aja langsung sebesar 3.800. Oke. Nah, sama untuk si Kal. Kal tadi sudah dimasukkan di sini loss-nya itu sebesar 4.800, sedangkan seharusnya dia hanya 3.600. Jadi udah kebesaran di intinya awalnya berarti Kal Capital itu sudah ada di debit ya, sudah dikurangkan sebesar 4.800. Coba selisihkan. Berarti 4.800 kurangin 3.600 itu sebesar 1.200. Maka kita jadi buatnya gini. Income summary 1.200 pada Kal Capital 1.200. Oke, bisa dipahami ya. Gitu juga untuk Erika. Erika itu sudah dikurangin sebesar 7.400. Nah, ini kan kelebihan. Jadi, intinya karena ini kelebihan, selisihkan dulu 7.400 dikurangi dengan 4.800. 7.400 kurang 4.800. Maka selisihnya 2.600. Kita jurnal. Intinya tadi Erika sudah didebitkan 7.400. Maka untuk mengembalikan angka ini menjadi sebesar ini, Erika Capitalnya harus dikreditkan ya. Jadi saldo normal capital itu dikredit. Dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Tadi ini kebesaran didebitkan. Maka kita sekarang harus kreditkan ya. Udah kebesaran didebitkan, maka kita sekarang koreksi ke kredit. Income summary tadi berapa ya? Lupa saya. 2.600 pada Erika Capital
2.600. Oke, beginilah jawaban yang seharusnya kalian buat untuk ini. Saya rasa ini sudah cukup membantu ya. Nanti kita akan lihat apakah jawaban kalian semua sudah sesuai dengan ini, karena mau tidak mau saya akan menilai. Kalaupun ada yang salah, ya itu anggap sebagai pembelajaran saja. Ya, saya tidak akan menerima email perbaikan ya. Oke. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda dan keinginan Anda untuk belajar. Saya bangga dengan kalian yang ingin tahunya besar, sehingga saya ingin sekali sebenarnya bertatap muka dengan Anda. Tapi karena situasi dan kondisi, kita hanya bisa mengenal melalui WhatsApp ataupun Anda hanya bisa mendengarkan suara saya. Jadi persiapkan benar-benar, karena 2 kali pertemuan lagi kita sudah UTS, dan soal UTS itu dari keseluruhan kelas sama, dan dosen yang bertanggung jawab yang akan membuat soalnya. Jadi saya kurang tahu apakah nanti ujiannya adalah multiple choice atau tidak ya. Jadi yang bisa saya harapkan dari kalian adalah benar-benar dipelajari dan dipahami. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan WhatsApp di grup, nggak usah di inbox satu-satu karena terlalu banyak yang inbox saya juga lupa ya. Nah, kalau ada request silahkan kalian minta, Bu tolong ajarkan kembali yang tentang ini. Nah silahkan ya, saya terbuka untuk hal-hal yang seperti itu. Saya terbuka banget untuk membagikan ilmu saya kepada kalian semua. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.